Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan, biasanya mereka berpaling, dan ini terjadi pada perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud yang kita bahas kemarin, Abdullah bin Ubay itu bersama dengan pengikutnya, bahkan membujuk sebagian itu sampai ada 300-an yang membelot, yang awalnya pergi dalam rangka menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kemudian kembali ke Madinah. Karena dalam bayangan mereka tidak akan mendapatkan kemenangan, karena memang tidak ada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin bertambah kenifakan mereka, kekufuran mereka, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mengalami kekalahan di perang Uhud. Sehingga mereka gembira, oh benar ini bukan Rasul. Kalau seorang Rasul itu berperang, tidak mungkin dia itu mengalami kekalahan. Yang seperti itu adalah orang yang mencari kekuasaan. Orang mencari kekuasaan, perang dia kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau seorang Rasul pasti akan selalu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 176 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu an la yaj'alahum hazzan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina ishtaraw al-kufra bil imani la yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Wa la yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walakum azabun muhin. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Jangan orang-orang yang bergegas kepada kekufuran itu membuat kamu sedih. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Yuridullahu an la yaj'alahum hazzan fil akhirah. Allah menginginkan agar mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani. Sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan dengan kekufuran, la yadurrullaha syai'a, tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wala yahsabanna alladzina kafaru,
jangan sangka orang-orang kafir annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwasanya kami memberikan tangguh kepada mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma, sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka agar mereka itu bertambah al-itsma, dosa, walakum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat ini masih berkaitan dengan peristiwa di perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengalami kekalahan, maka orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit nifak, munafik, memberikan komentar bahwa bagaimana mungkin seorang nabi itu berperang dan dia mengalami kekalahan. Mereka kemudian mengatakan bahwa yang seperti itu bukanlah nabi, akan tapi wa huwa talibum malak, dia adalah pencari kekuasaan. Fataratan yantasir wa taratan yanhazim, karena itulah dia kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Wabadaru fi nusratil kufar, sehingga dengan demikian orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit nifak memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Nah, inilah yang kemudian membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan perilaku sebagian dari orang-orang munafik yang bergegas kepada kekufuran membantu orang-orang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersedih karena perilaku dari mereka yang di dalam hatinya ada penyakit nifak, orang-orang munafik yang bergegas untuk membantu orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan innahum la yadurullaha syai'ah, bahwasanya mereka itu tidak akan memberikan mudarat sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang mereka lakukan itu tidak akan memberikan mudarat, karena pertolongan yang sesungguhnya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Munafik, Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa innal izzata lillah, yang namanya kekuatan, kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Hanya saja orang-orang munafik itu tidak menyadari. Mereka menyatakan bahwasanya kemuliaan itu adalah ada pada diri mereka. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlalu memikirkan perilaku orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka yang di dalam hati mereka sesungguhnya tidak beriman, namun di lisan mereka mengungkapkan kata-kata iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Artinya apapun perilaku mereka sungguhnya itu tidak akan memberikan dampak yang banyak terhadap apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yuridullahu alla yaj'alahum hadzan fil akhirah, bahwa perilaku mereka itu akan membuat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat nanti. Di dunia mungkin mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, di dunia mungkin mereka mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi kedudukan yang tinggi di dunia, harta yang banyak itu tidak akan membuat mereka mendapatkan bagian nanti di akhirat. Karena perilaku mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum adzabun adzim, bagi mereka azab yang agung yang sangat besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menegaskan, sungguhnya orang-orang yang menjual keimanan mereka dengan kekufuran, ada di antara manusia yang tadinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kemudian menjual keimanannya, menukar dengan kekufuran karena persoalan-persoalan dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan la yadurrullaha syai'a, mereka itu tidak akan memberikan mudarat sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakum adzabun alim, bahkan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Jadi ada di antara manusia yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kemudian berbalik, mereka menjual keimanan mereka dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan keuntungan duniawi, sehingga mereka kemudian kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mendapatkan hal seperti itu terjadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka itu tidak akan memberikan mudarat. Jadi kedudukan mereka itu tidak akan memberikan banyak manfaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kekufuran mereka itu juga tidak akan memberikan banyak mudarat kepada perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ditegaskan di dalam ayat yang lain, ada ayat-ayat yang senada tentang hal itu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Jangan kamu sedih karena orang-orang yang bergegas kepada kekufuran dari orang-orang yang berkata amanna bi afwahihim, kami beriman, tapi dengan lisan mereka. Jadi lisan mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan, walam tu'min qulubuhum, akan tapi hati mereka itu belum beriman. Dan memang persoalan nifak ini banyak muncul pada masa periode Madinah. Periode Madinah, karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mempunyai kedudukan yang kuat bersama dengan para sahabat di Madinah. Maka ada di antara sebagian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab yang mengaku beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan mereka, akan tetapi hati mereka sesungguhnya tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan, biasanya mereka berpaling, dan ini terjadi pada perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud yang kita bahas kemarin, Abdullah bin Ubay itu bersama dengan pengikutnya bahkan membujuk sebagian itu sampai ada 300-an yang membelot, yang awalnya pergi dalam rangka menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kemudian kembali ke Madinah karena dalam bayangan mereka tidak akan mendapatkan kemenangan, karena memang tidak ada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin bertambah kenifakan mereka, kekufuran mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mengalami kekalahan di perang Uhud, sehingga mereka gembira, oh benar ini bukan Rasul. Kalau seorang Rasul itu berperang, tidak mungkin dia itu mengalami kekalahan. Yang seperti itu adalah orang yang mencari kekuasaan. Orang mencari kekuasaan, perang dia kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau seorang Rasul pasti akan selalu menang.
Hal ini kemudian membuat mereka semakin di atas angin, bertambah kekufuran mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keadaan mereka yang diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak langsung mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sangka orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka, mereka tidak langsung mendapatkan siksa. Karena memang bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan tangguh sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk bertaubat. Beda kalau generasi atau umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh misalnya, ketika mereka kufur kepada Nabi Nuh, kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian dihabisi sampai tidak ada yang tersisa dengan banjir bandang. Umat Nabi Lut yang tidak beriman kepada Nabi Lut dengan perilaku homoseksualnya yang hari ini menjadi satu trending karena ada yang mengupload seakan-akan mempromosikan bagaimana cara menjadi pasangan homoseksual, termasuk kedutaan besar Inggris yang mengibarkan bendera mendukung perilaku yang terkutuk ini, perilaku yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umat dari Nabi Nuh itu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, dibalik. Bagi mereka kemudian dihujani batu. Jadi umat terdahulu langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan satu keistimewaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya azab yang menghabisi seluruh umat manusia yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih diberikan tangguh. Jadi diberikan tangguh yang tujuannya sesungguhnya agar mereka mempunyai kesempatan yang panjang untuk bertaubat dan segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kadang di dalam kenyataan ada dari sebagian manusia yang kufur ataupun juga nifak yang tidak merasa bahwa penangguhan itu sesungguhnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk bertobat. Mereka bahkan merasa bahwa itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya mereka adalah orang yang terhormat. Buktinya saya tidak diazab ini. Ada juga orang pemikir di Indonesia yang memberikan hal yang sama, itu komentar. Kalau memang hal yang seperti itu tidak sesuai dengan perilaku agama, kenapa tidak langsung diazab? Padahal sungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan wala yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sangka orang-orang yang kafir itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh atas kekufuran mereka itu baik bagi mereka. Kalau mereka segera bertobat dan kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu hal yang baik. Akan tetapi kalau mereka itu tetap berkubang di dalam kemunafikan, di dalam perilaku-perilaku mereka yang tidak baik, tetap berkubang di dalam kekufuran, maka sesungguhnya penangguhan yang seperti itu bukanlah sesuatu yang baik, karena itu akan menambah dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama numli lahum liyazdadu itsmah. Jadi bagi orang yang tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru penangguhan itu malah akan menambah daftar
panjang dari dosa-dosa yang mereka lakukan, karena mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka sesungguhnya adalah perilaku yang dilarang di dalam agama. Merasa saya tidak apa-apa ini, walaupun kemudian melakukan perilaku yang tidak baik, perilaku homoseksual misalnya, saya tenang-tenang saja, bahkan saya dapat harta yang banyak, tambah sejahtera ini berarti ini bukan adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan tidak baik saya langsung diazab. Tidak, bukan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Dan ini juga ada di dalam ayat-ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang sesungguhnya mereka banyak melakukan perbuatan maksiat, akan tapi masih diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesungguhnya adalah sesuatu yang kalau tidak segera bertobat akan membuat mereka semakin berat dosanya, semakin berat siksaannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka bahwa kami memberikan kepada mereka limpahan karunia berupa harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, itu adalah satu kebaikan pada mereka, bal la yash'urun, bahkan mereka itu tidak merasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kemudian menyatakan bahwa limpahan karunia berupa harta yang banyak, anak yang banyak, itu bukan menunjukkan bahwa mereka memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Justru berbagai limpahan karunia itu kalau tidak digunakan dengan baik, malah kemudian digunakan dalam hal-hal yang tidak baik, itu akan menambah daftar panjang dari kesalahan-kesalahan mereka. Wala yashurun, tapi mereka tidak merasa. Jadi ada di antara manusia yang tidak merasa tentang hal tersebut. Mungkin kita juga ada yang berkomentar, ini kok yang bicara seperti ini tak mati-mati. Sementara ada orang yang beriman cepat sekali meninggalnya dunia. Maka sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu petunjuk bahwa memang ada yang ditunda itu. Ditunda, mungkin saja ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau mereka tidak bertobat, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu bukan kebaikan, karena malah menambah daftar beban yang berat bagi mereka. Seperti halnya orang yang sedikit kekayaannya dengan besar kekayaannya, maka hisabnya itu akan semakin banyak orang yang kaya. Kalau digunakan dengan baik, maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Tapi kalau kemudian digunakan dalam sesuatu yang tidak baik, itu akan menambah beban bagi mereka. Orang yang tidak beriman kadang ada yang jabatannya tinggi, tidak segera turun, bahkan semakin berpuasa, semakin banyak kekayaannya. Kadang di antara kita ada yang juga seperti itu kan, Allah tak mati-mati. Sementara orang-orang yang kita harapkan tidak meninggal dunia ternyata meninggal dunia, yang kita harapkan meninggal dunia ternyata tidak. Maka sungguhnya itu adalah satu ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada juga yang sifatnya
istidraj. Istidraj ya ditambah itu. Semakin kufur, semakin banyak karunia yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang mendapatkan karunia yang banyak di dunia, akan tapi sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yuridullahu alla yaj'ala lakum hazzan fil akhirah. Allah menginginkan agar mereka itu tidak mendapatkan bagian dari apapun dari apa yang mereka lakukan nanti di akhirat. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Makanya memang bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalaupun mereka itu berbuat sesuatu yang terlihat baik, ya suka membantu misalnya, maka itu akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena mereka nanti tidak akan mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, karena mereka sudah mendapatkan balasannya semua di dunia. Sementara bagi orang-orang yang beriman itu kan ada yang masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan balasannya di akhirat. Makanya misalnya tentang doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan bahwa jawaban dari doa itu ada 3. Imma ayu ajjala lahu da'watahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasan, menjawab doanya. Minta diberikan jabatan tinggi, dapat jabatan tinggi. Minta ini diberikan, minta ini dapat. Itu ayu ajjala lahu da'watahu, langsung dibalas, dijawab doanya. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma yadkhira lahu fil akhirah. Tidak dijawab di dunia, akan tetapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan, dibalas nanti di akhirat. Sebab kalau kemudian dapat di dunia semua, nanti di akhirat misalnya enggak dapat apa-apa, maka ada yang sebagian memang oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kata Rasulullah, wa imma ayyasifa anhu minas su'i misli. Tidak diberikan jawaban sesuai doa yang kita minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keburukan yang sesungguhnya mungkin akan menimpa kita, akan tapi karena doa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari keburukan yang mungkin menimpa kita, yang serupa, yang sebanding dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Tapi bagi orang-orang yang kufur, yuridullahu alla yaj'ala lakum hazzan fil akhirah. Maka semuanya itu sudah langsung dibalas di dunia, diberikan karunia yang melimpah. Diberikan karunia yang melimpah. Sementara di akhirat mereka itu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bagi mereka azab yang besar. Manusia kan ada 4 golongan sesungguhnya kalau berkaitan dengan itu. Ada yang di dunia dia mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, maka di akhirat pun dia itu menjadi orang yang berbahagia. Jadi ada yang kaya di dunia, jabatannya tinggi, yang dia gunakan untuk hal yang baik, digunakan dalam rangka kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi gubernur misalnya, dia lakukan yang terbaik, jabatannya kemudian digunakan dalam rangka kebaikan. Bahkan kita viral kemarin ada seorang gubernur atau bupati yang waktu menjabat itu gajinya tidak pernah diambil, dia kemudian sedekahkan. Ada yang seperti itu. Ada yang memang dia dapat jabatan tinggi, harta banyak, yang itu kemudian digunakan dalam rangka kemaslahatan. Ini yang masuk kategori sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah insyaallah. Orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia dia mendapatkan kecukupan, di akhirat insyaallah juga akan mendapatkan kebahagiaan karena karunia itu diberikan kepada dia dan dia gunakan dalam rangka hal yang baik. Tapi ada juga yang kedua,
yang dia di dunia biasa-biasa saja, bahkan kemudian kelihatannya menderita, akan tapi dia bersabar dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala cobaan ini, maka dia menjadi orang yang sa'idun fil akhirah, ta'isun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia dia kelihatan menderita, akan tapi di akhirat dia itu menjadi orang yang berbahagia karena dia kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baiknya. Tapi ada juga yang kategori yang ketiga, sa'idun fid dunya ta'isun fil akhirah. Di dunia dia mendapatkan banyak karunia, akan tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan kekufuran, digunakan hartanya untuk menindas orang lain, jabatannya untuk berbuat sewenang-wenang. Di dunia memang dia mendapatkan banyak, akan tapi ta'isun fil akhirah. Di akhirat dia akan menjadi orang yang hina, tidak mendapatkan apa-apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Sudah diberikan banyak nikmat, kufur, maka besarnya nikmat itu akan sebanding nanti dengan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang paling sial itu adalah ta'isun fid dunya ta'isun fil akhirah. Di dunia sudah menderita, orangnya tidak punya apa, miskin, kufur lagi. Sudah miskin kemudian banyak berbuat maksiat. Ini orang yang sungguh-sungguh menderita. Di dunia menderita, di akhirat menderita, naudzubillah. Namun poin penting yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah jangan terlalu bersedih dengan perilaku mereka. Biarkan mereka dengan seperti itu. Yang penting kita itu berbuat yang terbaik, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karunia harta yang banyak, jabatan yang tinggi, maka sadarilah bahwa sesungguhnya karunia itu tidak akan membuat mereka mendapatkan bagian yang besar juga di akhirat. Jadi jangan menyangka, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyaknya harta, banyaknya anak, jabatan itu adalah satu kebaikan bagi mereka. Kalau mereka tidak beriman, itu akan menambah beratnya dosa mereka, sehingga juga akan menambah beratnya siksaan bagi mereka. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan walakum adzabun muhin. Azabnya itu menghinakan mereka, azabnya itu besar, azabnya itu pedih. Ada tiga hal yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Walakum adzabun azim, bagi mereka azab yang azim, besar, sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga walakum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi azabnya itu sangat menyakitkan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Azabnya besar, sangat menyakitkan, dan itu menghinakan mereka. Yang dunia mereka merasa orang yang mulia, akan tapi kemudian sungguhnya mereka bukanlah apa-apa ketika harus mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di akhirat. Jadi artinya ya, lakukan yang terbaik, jangan kemudian terlalu bersedih dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwanaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.